Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kembali hadir bersama saya Isa Marsha dalam program Diskusi Reflektif Bulan Bermuhammadiyah, yang merupakan program khusus kita hadirkan di bulan November ini sebagai bulan persyarikatan, bulan kelahiran persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa kita menghadirkan perwakilan dari majelis, lembaga, organisasi otonom dan amal usaha persyarikatan untuk berbagi cerita tentang perjuangan-perjuangan dalam menyiarkan gerakan dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah dalam diskusi reflektif bulan Bermuhammadiyah kali ini kita telah bersama perwakilan dari Majelis Pustaka dan Informasi yang insya Allah akan bercerita tentang perjuangan dari Majelis Pustaka dan Informasi dalam rangka menghadirkan visi dan misi persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu langsung saja kita sapa para narasumber dari Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita sapa Pak Dr. Mukhlas MT selaku Ketua Majelis Pustaka dan Informasi. Assalamualaikum Pak Mukhlas. Waalaikumsalam Mas, terima kasih. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Pak Mukhlas, dan juga telah bergabung di studio Pak Wakil Ketua MPI Pak Edi Kuscahyanto. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah bergabung Pak Edi dan terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya kita sapa ada secara virtual ada Pak Imron. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam Mas Ihsan. Terima kasih Pak Imron, dan juga ada Mbak Widya Stuti selaku Wakil Ketua MPI juga. Assalamualaikum Mbak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ihsan. Selanjutnya ada Mas Iwan, Wakil Sekretaris MPI. Assalamualaikum Mas Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir Wakil Ketua Mas Kang Roni Tabroni. Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan para narasumber yang luar biasa, para pejuang persyarikatan yang insya Allah akan berbagi tentang bagaimana perjuangan di MPI tentunya dengan program dan prioritas masing-masing insya Allah. Dan mengawali diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita langsung saja bersama Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Dr. Mukhlas MT. Pak Mukhlas, berbicara tentang Majelis Pustaka dan Informasi, mungkin bisa diberikan gambaran dalam diskusi reflektif ini tentang kehadiran Majelis Pustaka, program-programnya, dan juga bagaimana perjuangan dari MPI hingga saat ini. Silakan Pak Mukhlas. Terima kasih. Saya kira Majelis Pustaka ini merupakan majelis yang termasuk majelis yang didirikan pada awal-awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah ini ya, bersama dengan Majelis Tarjih dan Majelis Publik ya, kemudian juga MPKU ya, mungkin itu majelis-majelis yang awal. Dan ini khusus untuk Majelis Pustaka dan Informasi mengalami dinamika Mas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi setelah berjalan beberapa tahun, kemudian beberapa puluh tahun bahkan ya, kemudian sempat mengalami tidak dijadikan lagi ya majelis, atau ditiadakan majelis ini, kemudian ditumbuhkan kembali dalam bentuk lembaga dan seterusnya, kemudian dijadikan majelis dengan nama yang baru, yakni Majelis Pustaka dan Informasi. Saya kira nanti secara detail mungkin sekretaris majelis ya akan bisa menyampaikan informasinya. Baik. Nah, untuk Majelis Pustaka dan Informasi, program-programnya kita bagi ya secara umum menjadi 6 bagian, karena itu tercermin juga di dalam kepengurusan dari majelis ini yang menempatkan 6 wakil ketua yang membidangi bidang-bidang yang kita selenggarakan di MPI untuk mendukung Persyarikatan Muhammadiyah ini ya. Yang pertama yang terkait dengan bidang museum dan kearsipan. Jadi ini bidang garap pertama dari MPI yang terkait dengan museum, bagaimana kita bisa menyiapkan museum, dan juga yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kearsipan ya. Kemudian yang kedua bidang yang terkait dengan pendayagunaan IT ya. Di dalamnya program-programnya meliputi antara lain pengembangan database Persyarikatan Muhammadiyah, yang ini saya merupakan salah satu
program unggulan kita. Jadi kita punya cita-cita agar Muhammadiyah ini memiliki sumber informasi yang valid dan lengkap, ya, sehingga pimpinan maupun umat kita dan masyarakat pada umumnya dapat memperoleh informasi tentang Muhammadiyah itu dengan benar, dengan cepat, ya, sehingga ini juga akan membantu, ya, pimpinan-pimpinan kita di Perserikatan Muhammadiyah untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat, ya. Selain itu juga memberikan informasi yang benar tentang gerakan dari Perserikatan Muhammadiyah. Nah, database persyarikatan ini sebentar lagi akan diluncurkan oleh PP Muhammadiyah. Maksudnya diluncurkan adalah dimulai entry datanya, ya, karena ini memerlukan satu effort yang sangat tinggi di dalam melengkapi database persyarikatan ini. Kemudian yang kedua, kita juga bergerak di dalam penerbitan yang terkait dengan, khususnya yang terkait dengan internasionalisasi Muhammadiyah. Ya. Jadi MPI memiliki satu komitmen, ya, untuk bisa membantu persyarikatan ini agar mempercepat proses internasionalisasinya dengan cara menerbitkan buku-buku berbahasa asing, ya, terutama bahasa Inggris tentang Perserikatan Muhammadiyah. Karena memang proses penerbitan buku yang memiliki aksesibilitas atau memiliki daya syiar yang luas sampai mencapai global, ya, mencapai dunia internasional ini, saya kira merupakan satu kendala tersendiri, ya, di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kita akan mencoba pada periode ini dapat menghasilkan, ya, buku-buku yang nantinya bisa dibaca oleh bangsa lain, ya, dengan menggunakan bahasa asing itu. Itu yang termasuk saya kira program-program yang penting dari MPI. Kemudian juga kita menyelenggarakan program-program yang terkait dengan penerbitan sumber-sumber informasi yang bisa diakses secara online, ya. Antara lain adalah Wikimu, jadi ini mirip dengan Wikipedia begitu, tapi terkait dengan perserikatan. Saya kira ini sudah dikonsultasikan ke PP Muhammadiyah dan pada saatnya nanti juga kami akan meluncurkannya, ya. Juga MPI memiliki perhatian yang besar terhadap aktivitas-aktivitas penyiaran dakwah, ya, melalui saluran-saluran broadcasting, ya. Sebab itulah ada salah satu divisi yang diketuai oleh Pak Edi Gus Cahyanto, ya, saya kira terkait dengan informasi publik dan broadcasting, ya. Jadi kita bertanggung jawab juga terhadap upaya-upaya Muhammadiyah di dalam melakukan siaran-siaran digitalnya, baik itu lewat saluran televisi maupun lewat saluran-saluran yang lain yang terkait dengan informasi publik, ya. Jadi kita merawat website Muhammadiyah, merawat dan mengembangkannya, kemudian juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan televisi Muhammadiyah, ya, dan informasi-informasi publik lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah sosial media, ya, yang dikembangkan oleh Perserikatan Muhammadiyah, baik yang bersifat officially, resmi maupun media-media yang bersifat afiliatif. Semuanya menjadi tanggung jawab MPI untuk bisa mengkoordinasikannya sehingga bisa sinergis untuk bisa menyampaikan kepada publik, ya, informasi-informasi secara baik, ya, secara cepat, ya, dan akurat, ya. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan program-program yang ada di MPI ini itu adalah terkait dengan jurnalisme, jadi atau jurnalistik, ya. Jurnalistik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab MPI, jurnalistik di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Dan saya kira itu, Mas Irfan, hal-hal yang terkait dengan program yang ada di, cukup besar sebenarnya tanggung jawabnya, ya. Luar biasa. Kita memiliki kru, ya. Banyak sekali, ya. Wakil ketuanya ada 6, ya. Kemudian seluruh anggotanya saya kira lebih dari 40 orang. Ini kan Mas untuk sementara, ya. Siap. Pak Mukhlas, luar biasa gambaran tentunya bicara tentang Majelis Pustaka Informasi luar sebagai syiarnya majelis yang membidangi syiarnya persyarikatan. Apakah nanti juga bicara tentang literasi, dan luar biasa ini terus hadir dan mewujudkan
visi dari Persyarikatan untuk terus menghadirkan, mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat dan umat tentunya. Dan selanjutnya Pak Mukhlas, nanti kita akan perluas lagi dan juga kita akan bicara tentang sejarah tadi juga hadirnya MPI nanti bersama sekretaris majelis dan akan kita perkuat melalui program-program bersama para wakil ketua yang lainnya. Dan kita jeda sejenak. Terima kasih Pak Mukhlas dan pemirsa tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah dan Rangka Milad 109 Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kita kembali bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana program-program prioritas dan juga tugas dan fungsi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pak Dr. Mukhlas MT. Dan selanjutnya kita ulas sedikit bicara tentang sejarah majelis. Tadi juga sempat disinggung di awal, Majelis Pustaka dan Informasi merupakan majelis yang awal-awal didirikan dalam rangka syiar dakwah persyarikatan. Dan kita bersama Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi Mas Iwan Setiawan. Mas Iwan, bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah dari Majelis Pustaka dan juga program-program yang berkaitan dengan tadi ada juga bicara tentang kader digital persyarikatan. Silakan Mas Iwan. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi para pemirsa sekalian, memang dalam berdirinya Muhammadiyah sejak awal itu selalu diilhami dengan beberapa dinamika yang terjadi di masyarakat. Dan itu saya kira sangat wajar karena gerakan Muhammadiyah sendiri didasarkan pada konsep amanah al-maun. Karena itu pada tanggal 17 malam di tahun 2020 bulan Juni itu ada rapat di tempatnya Kiai Dahlan. Lalu kemudian Kiai Dahlan memanggil 4 orang yang hadir. 4 orang itu dari bagian sekolahan yang kemudian sekarang ada di Dasmendang Dikti, lalu kemudian ada bagian tablik, kemudian bagian penolong kesejahteraan umat PKO, lalu kemudian ada bagian pustaka. Jadi dulu namanya bagian. Kemudian sekarang ada majelis. Nah, pada waktu itu memang masing-masing sudah ditanyai komitmen dan arah serta target-target oleh Kiai Dahlan waktu itu. Termasuk di dalamnya adalah bagian pustaka yang kemudian memang orientasinya pada pensiaran informasi yang itu mendukung tabligh. Tentunya di samping itu juga beberapa istilahnya kalau sekarang tuh bahasa anak muda itu ya jadi konten kreator juga. Makanya kemudian sekarang beberapa hal coba kita inisiasi searah dengan dinamika yang ada di sini dan dinamika yang saat ini terjadi maksud saya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Mukhlas, seiring dengan perjalanan waktu dan semakin rumitnya dinamika ini karena berbagai informasi saling berlalu lalang, sehingga peran Majelis Pustaka dan Informasi ini memang semakin hari semakin berat tantangannya. Tidak hanya pada konsep bagaimana menyajikan sebuah informasi dan materi serta narasi, tetapi kemudian bagaimana bisa menguasai distribusi atau traffic dari sosial media. Ini yang sekarang memang menjadi tantangan baik MPI maupun persyarikatan. Sehingga di MPI sendiri kita tidak bergerak sendiri, tapi bersama beberapa majelis yang lain, terutama Tarjih, kemudian Tabligh, serta kemudian sekarang ada Pusat Syiar Digital. Ya, PSDM itu juga yang menginisiasi dulu MPI. Kemudian ada kader digital tadi yang sudah disampaikan, dan juga beberapa ortom, karena ortom juga memiliki masa sendiri, target sendiri, dan juga strategi sendiri, sehingga memang ini harus kita integrasikan sebagai sebuah kekuatan yang bersama, sehingga kelak di kemudian hari amanah yang disampaikan oleh Kiai Dahlan waktu itu yang diharapkan itu dapat diwujudkan secara bersama.
yang waktu itu ketua pertama itu Pak Mokhtar namanya, Pak Mokhtar. Dan dia sangat luar biasa optimisnya. Makanya kalau sekarang ini para pimpinan MPI yang di pusat, cabang maupun juga di daerah ini harus meneladani beliau dengan semangat optimisme dan juga dengan kondisi yang saat ini terjadi, ya bagaimanapun tetap harus maju, bergerak dan memenangkan narasi serta dapat menjalankan literasi dengan baik. Nah, kemudian tadi sebut tentang kader digital, sebenarnya ini merupakan langkah kami. Tadi Pak Mokhlas cerita MPI ada 6 bidang, kemudian ada 40 orang yang kesemuanya tentunya tidak bisa menjalankan aktivitas day to day. Bahkan kami di website juga day to day juga nggak mungkin, sehingga ada tim website, ada tim PSDM. Nah, kemudian kita juga coba menginisiasi ada tim radio, kemudian ada juga salah satunya ya ikhtiar melalui kader digital. Kader digital ini harapan kami akan menjadi sebuah gerakan atau sebuah upaya atau ikhtiar kita untuk kemudian berikhtiar di ranah digital, sehingga nanti kemudian diharapkan bisa menjadi tenaga atau relawan untuk membuat konten, kemudian memproduksi konten, lalu kemudian mendistribusikan. Dan ini saya kira juga bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bersama-sama kita memang ikhtiar beribadah, ya memang kita niatnya yang untuk lillahi ta'ala. Saya kira itu yang menjadi dasar dan dinamika MPI saat ini dan kedepannya. Makanya semuanya kita insya Allah mudah-mudahan tersinergi, terkonsolidasi sehingga masing-masing memiliki gerakan yang bagus sesuai dengan apa yang diamanahkan. Saya kira itu. Baik, Mas Iwan. Nah, bicara tadi juga merebut menangkan narasi, terlebih MPI terus hadir memberikan gerakan-gerakan progresif, perkembangan teknologi, perkembangan termasuk tadi kader digital. Tantangan seperti apa yang dihadapi berkaitan dengan membangun atau dalam program kader digital ini? Mas Iwan mengingat pertarungan digital dan juga memenangkan narasi ini juga buah perjuangan yang luar biasa tentunya di era sekarang, Mas Iwan. Iya, jadi kalau kader digital sebenarnya terus terang kami itu juga mendapat aspirasi dari teman-teman atau adik-adik yang muda, dan ini diilhami oleh narasi yang berkembang di media sosial ini kan semakin hari semakin beragam. Betul. Bagi jenis apapun, karena terus terang mudahnya membuat narasi informasi, kemudian mudahnya orang memviralkan, itu membuat informasi-informasi harus kita jaga, kita luruskan kalau itu salah, dan kalau seandainya itu ada hal yang kurang benar harus kita benarkan, sehingga peran kader digital ini diharapkan akan menjadi sebuah kekuatan baru di persyarikatan untuk era ke depan. Dan ini saya kira tidak mudah, karena inisiasi kader digital ini juga baru beberapa bulan ini. Ikhtiar kami kemarin roadshow ke Malang, Jogja, Jakarta, terakhir kemarin di Surabaya, itu ikhtiar teman-teman yang berjalan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita sinergikan. Bahkan itu di tingkat kaum muda ya untuk kader digital. Bahkan kita sekarang sudah menginisiasi juga bersama dengan Majelis Tarjih, Tabligh, MPI, kemudian AMM serta AMM itu serta Suara Muhammadiyah, Suara Aisyah dan juga TVMU itu berupaya untuk bersinergi juga memainkan strategi bersama. Artinya karena kita paham semuanya sekarang punya channel, sehingga bagaimana ini bisa optimal dalam distribusi informasi. Itu Mas, jadi ranah antar majelis ada, ranah milenial juga ada. Makanya kita mencoba memaksimalkan semua sisi. Bahkan Mas, ini sebagai tambahan, saat ini masih dibuka itu lomba dakwah, lomba dai untuk SD dan SMP dalam rangka
Milad Muhammadiyah ke 109 ini. Yang saya kira di Instagram Lensamu, Instagram official PP ada informasi itu. Baik, artinya dalam rangka milad juga ada Ya. kontes lomba dai untuk dalam rangka milad persyarikatan ya Mas ya? Biar juga kita dan nanti syiarkan. dan pembuatan video. Oke. Pembuatan video Muhammadiyah. Milad, video Milad. milad maksud saya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Luar biasa tentunya, tentu dan juga kolaborasi yang dibangun antar majelis AMM tentu untuk penguatan dan membangun optimalisasi dalam rangka memenangkan narasi kita bersama Persyarikatan Muhammadiyah. Mas Iwan, kita akan kembali saja berikut dan pemirsa tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bulan Bermuhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga seluruh narasumber yang telah bergabung dari stasiun TVMU Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga di studio bersama Pak Edi Kuscahyanto selaku Wakil Ketua Bidang Informasi Publik dan Broadcasting MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kali ini kita bersama Pak Edi berbicara tentang program yang digawai dari di bidang informasi publik dan broadcasting, dan kita juga tahu tentang TVMU juga menjadi salah satu produk dari MPI ini Pak Edi. Silakan Pak Edi, tentu juga dalam agenda televisi digital yang saat ini terus disosialisasikan. Silakan Pak Edi. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, bidang yang saya tangani adalah bidang broadcasting dan informasi publik. Dan bidang broadcasting, penyiaran dalam arti televisi, saat ini menjadi saat yang penting karena sebentar lagi kita menghadapi apa yang namanya ASO, analog switch off. Artinya televisi yang lama itu akan kita tinggalkan dan kita menuju ke televisi baru. Pada sistem televisi digital yang baru ini, pemainnya semakin menjadi lebih banyak. Karena yang tadinya dalam satu wilayah Jakarta saja hanya 11, sekarang sudah ketambahan sekitar 18 lembaga penyiaran swasta, termasuk TVMU aja di yang 18 itu. Dan belum lagi di seluruh Indonesia itu ada 120 layanan, dan masing-masing layanan setidaknya itu bisa dibuat 5 stasiun televisi, dan setiap satu wilayah layanan itu biasanya meng-cover 4 atau 5 wilayah kabupaten. Itu saya kira gambaran ke depan dan kesiapan untuk kita menyongsong era digitalisasi. Dan di era digitalisasi ini adalah juga era konvergensi ya. Artinya yang tadinya misalnya data voice dan data dan juga audiovisual dan data terpisah-pisah sekarang menjadi satu, didigitalisasi menjadi sebuah multimedia. Dan dalam industri televisi digital nantinya itu ada 5 mata rantai, 5 nilai value chain, yaitu ada penyedia konten, lembaga penyiaran swasta, dan multiplexing, dan juga penyedia televisi. Nah, bagaimana Muhammadiyah mengisi era industri televisi digital ke depan itu bisa masuk di antara lain di rantai chain itu tadi, di rantai nilai itu tadi. Pertama di sisi penyedia konten. Di sisi penyedia konten itu kita bisa masuk di sana karena televisi yang ada sekarang ini yang sudah eksis sekarang ini ada 701. Nah, ketika nanti kita masuk ke ranah digital yang rencananya berlangsung dimulai dari 1 April sampai terakhir adalah 2 November itu akan bertambah sekitar 500-an. Nah, ada sekitar ya 1.200 televisi baru ya, yang mereka tentu saja kesulitan untuk mengisi acara-acaranya. Dan mengisi acara-acara kesulitan, dan inilah menjadi rantai chain maksudnya rantai nilai dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk membuat konten-konten mengisi ke sana. Salah satunya yang tadi sudah disiapkan oleh Mas Iwan melalui digital kadar digital, itu juga salah satunya untuk bisa mengisi ke sana. Itu dari sisi penyedia konten. Dari sisi penyedia lembaga penyiaran swasta, kita baru mendirikan satu namanya Televisi Muhammadiyah, itu yang masuk dalam LPS karena
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu kan ada 4 sistem penyiaran ya. Sistem penyiaran ada TV berbayar, ada TV lembaga siaran swasta, ada TV komunitas, ada TV publik begitu. Nah, kita Muhammadiyah baru punya 1 LPS yang ada di Jakarta. Di era sebelumnya untuk membuat LPS lembaga penyiaran swasta itu sangat susah prosedurnya. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 11 ya, Nomor 2 tahun 2000, Nomor 11 tahun 2020 yaitu tentang Cipta Kerja itu menjadi dimungkinkan sekarang. Dan tapi memang biayanya mahal. Tapi dari sisi perizinan itu sangat dipermudah. Dan bahkan sekarang dimungkinkan misalnya lembaga televisi Muhammadiyah ini badan hukumnya di Jakarta dimungkinkan untuk mendirikan di daerah-daerah. Di wilayah-wilayah. Di wilayah-wilayah sesuai wilayah zona wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah gitu. Dan yang di sanalah memang itu juga perlu biaya, tapi sekarang dimudahkan karena apalagi nanti akan ada yang namanya uji layak operasi. Jadi nanti tidak lagi repot-repot kita yang penting kita punya studio, yang penting kita punya konten, punya tempat, dan kita punya memorandum kerjasama dengan pemilik multiplexing, penyedia multiplexing. Kita ajukan ke Kominfo dengan badan hukum dari televisi Muhammadiyah Pusat. Nah, nanti Kominfo akan melakukan yang namanya uji layak operasi dan kita akan diberikan frekuensi siaran di wilayah layanan masing-masing. Itu saya kira yang untuk perluasan jaringan begitu. Dan saya kira itu dari sisi penyedia konten. Dari sisi LPS kita punya TV Muhammadiyah, dari sisi infrastruktur multiplexing artinya sisi pemancaran digital memang itu modalnya besar dan saya kira kita tidak perlu harus mengarah ke sana. Dan tapi juga ada sisi penerima televisi. Nah, ada sekitar 60 juta rumah tangga pemilik televisi yang sekarang sistemnya masih analog. Dan pemerintah para pemenang tender multiplexing sendiri diwajibkan untuk menyediakan yang namanya set-top box. Alat ini untuk mengubah bagaimana kita bisa menerima siaran televisi digital dari televisi yang lama. Nah, industri ini sangat dibutuhkan sekarang, diperlukan berapa puluh juta itu set-top box. Proyek besar itu di sana. Dan saya kira SMK Muhammadiyah bisa membuat di sana karena nanti akan dipermudah dan karena itu teknologinya juga gampang sekali dan itu bisa juga dijual ke publik nantinya. Satunya kan sekitar 250 ribuan ya. Dan itu bisa diproduksi oleh SMK di masing-masing wilayah gitu. Ya dari sisi konten tentu saja kita sumber dayanya kreatif, punya perguruan tinggi, tentu saja akan mudah dan saya kira TV-mu sudah beberapa kali memberikan pelatihan untuk bagaimana kita menjadi content provider khususnya untuk industri televisi. Itu. Terus itu dari sisi rantai change yang itu. Nah, bagaimana dari sisi perizinan? Memang untuk mendirikan sebuah televisi seperti yang berizin seperti televisi Muhammadiyah ini harusnya badan hukum dan itu juga biasanya kalau badan hukum PT itu kan juga harus ada modal segala macam kan. Dan itu besar. Nanti kalau kita sudah mendapatkan izin LPS seperti TVRI, seperti TV-mu, kita untuk bisa bersiaran secara digital kita harus membayar biaya siaran kepada pemilik multiplexing. Seperti misalnya TV-mu harus membayar menggunakan pemancar siaran digital kepada TVRI dan itu tidak murah sebulannya, itu puluhan juta. Nah, untuk wilayah-wilayah kabupaten dan sebagainya kan dalam satu wilayah layanan itu kan bisa terdiri dari 5 kabupaten atau boleh PDM ya. Saya kira bisa berumbuk bersama untuk bagaimana mendirikan lembaga penyiaran swasta yang siaran digital, secara terestrial digital. Atau kalau memang dari sisi pembiayaan terlalu sulit, bisa saja kita inisiasi melalui menggunakan televisi komunitas. Kita awali dulu lah televisi komunitas dulu yang itu syaratnya mudah, cukup dengan perkumpulan, lembaga perkumpulan dan biaya
untuk menyewa multiplexing kepada pemilik multiplexing juga tidak besar, tidak besar seperti halnya yang dilakukan oleh TV MUI kan, TV-mu kan besar sekali. Betul. Nah, kalau itu masing-masing kabupaten atau PDM-PDM di masing-masing zona wilayah layanan televisi digital bisa membuat televisi-televisi, apakah itu LPS, apakah itu LPS, komunitas, itu kan nanti tinggal berjaringan, tinggal TVMU saja yang mensiarkan dan mereka merilai ke wilayah-wilayah gitu. Dan ini kekuatan kita sebenarnya. Betul, menjadi potensi besar. Potensi besar untuk menyongsong siaran televisi digital yang tidak dimiliki oleh televisi-televisi lain gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini artinya melalui potensi televisi digital pagi ini sudah hitungan bulan ya untuk secara nasional ini diasosiasikan televisi digital. Artinya MPI bisa memfasilitasi tentu memberikan edukasi dan juga mendorong wilayah-wilayah untuk bisa merebut tadi melalui memenangkan narasi khususnya di bidang digital ini. Apalagi tadi bisa melalui menghadirkan televisi komunitas dulu ataupun bisa langsung lembaga penyiaran swasta dengan membangun kerjasama wilayah, daerah hingga tingkat cabang. Tentu ini bukan hal yang mustahil bagi di lingkungan persyarikatan ya Pak Edi dalam rangka menjadi lembaga penyiaran dakwah persyarikatan. Baik Pak Edi, kita akan ulas kembali nanti di jeda selanjutnya. Kita juga akan membahas berkaitan tentang bidang-bidang di Majelis Pustaka dan Informasi, ada bidang kearsipan, bidang museum dan kearsipan, dan juga penguatan jurnalistik serta kerjasama lembaga. Dan kita akan ulas usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Bulan Bermuhammadiyah. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di awal kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Majelis berkaitan dengan program-program prioritas yang dihadirkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi yang luar biasa besar, dan tentu banyak prioritas-prioritas yang perlu dihadirkan dan juga dalam rangka membangun menjadi penyambung dari syiar dakwah persyarikatan insyaallah. Di antaranya juga tadi kita sudah mendengar tentang bidang informasi publik dan broadcasting, dan juga dari sejarah hadirnya MPI, dan kita sekarang berbicara tentang bidang museum dan kearsipan. Ini juga luar biasa, berbicara tentang persyarikatan sendiri untuk lebih luas. Dan telah hadir Wakil Ketua Mbak Widya Stuti atau Mbak Wiwit. Kami bicara tentang Museum Sejarawan dan Arsip Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi. Silakan Mbak Wiwit. Iya, baik Mas Ihsan dan juga para pemirsa TV-mu. Jadi sebenarnya ini sudah kita mulai di periode yang lalu ya berkaitan dengan Museum Muhammadiyah. Hanya dipertegas memang pada kita mulai secara real itu pada tahun 2017, dan sampai sekarang kita masih istilahnya berjalan untuk mempersiapkan pendirian Museum Muhammadiyah baik secara fisik yang ini terletak di kompleks kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ya, jadi konsep museum kita ini sebenarnya konsep museum yang sengaja memang kita bangun untuk semua warga Muhammadiyah. Jadi memang konsepnya adalah sangat ramah lansia, ramah anak-anak, ramah difabel, ramah perempuan gitu ya. Kalau sudah jadi nanti gedungnya ini kan sedang proses finishing oleh untuk Museum Muhammadiyah. Nah ini memang kita ingin menjadikan Museum Muhammadiyah ini sebagai sarana transformasi informasi apapun tentang Muhammadiyah, dan juga transformasi nilai yang bisa dilakukan untuk siapapun ketika dia itu memerlukan informasi tentang Muhammadiyah, dan juga bagaimana kemudian anak-anak kita, warga persyarikatan itu bisa melihat dengan lebih detail ya apa sih yang sudah dilakukan Muhammadiyah selama 1 abad ini. 1 abad itu kan perjalanan yang sangat panjang ya Mas Ihsan ya. Kalau kemudian itu tidak terdokumentasikan dengan baik, nanti takutnya abad yang akan datang itu orang lupa gitu ya Muhammadiyah itu didirikan oleh siapa gitu ya, perjalanannya seperti apa. Nah ini adalah salah satu tujuan dari didirikannya Museum Muhammadiyah. Di samping ya karena ini museum tetap saja ada
fungsi-fungsi fun, fungsi-fungsi rekreatif, fungsi-fungsi edukatif yang ada di dalamnya. Nah, Museum Muhammadiyah ini kita desain sedemikian rupa sehingga memang bisa menampung cukup banyak baik itu artefak ataupun narasi-narasi Muhammadiyah. Jadi nggak gampang Mas Ihsan untuk kemudian mencari artefak. Orang selalu mengatakan Muhammadiyah itu kaya sekali narasi, tapi apa punya artefak gitu ya. Itu semua orang mengatakan seperti itu ketika pertama kali pada waktu Pak Mukhlas begitu ya. Tetapi dengan kerja keras semua pihak dari Muhammadiyah, dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian juga dari teman-teman di wilayah, itu ternyata memang banyak sekali serakan-serakan artefak yang bisa terkumpul dan kemudian bisa menjadikan sebuah narasi yang sangat luar biasa. Seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Ketua Umum ya, Pak Haidar Nasir, bahwa memang salah satu misi kita untuk mendirikan Museum Muhammadiyah itu kan adalah untuk merebut tafsir sejarah. Bagaimana kemudian di museum itulah kita mencoba untuk menampilkan Muhammadiyah dari versi dari catatan-catatan kita. Ya, itu mudah-mudahan mohon doanya semuanya, mudah-mudahan Museum Muhammadiyah ini bisa segera dinikmati oleh semua orang, Amin, semua warga Muhammadiyah menjelang muktamar tahun depan. Insya Allah ini sudah bisa dinikmati bersama. Itu yang kaitan dengan Museum Muhammadiyah. Baik, nah, baik. masih ada kaitannya dengan Museum Muhammadiyah ini. Salah satu yang kemudian menjadi salah satu pelebaran dari Museum Muhammadiyah ini adalah yang saat ini sedang kita persiapkan, Mas Ihsan. Jadi kita Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan dibantu ataupun didukung oleh banyak anak muda yang kebetulan mereka itu adalah para sejarawan, para penikmat sejarah. Kan nggak banyak nih orang-orang yang kemudian menikmati menulis sejarah, ya nggak banyak. Tetapi ada sejarawan Muhammadiyah itu yang cukup banyak. Kita akan mengadakan Kongres Sejarawan Muhammadiyah. Ini baru pertama kali kita lakukan di tahun ini, tahun 2021. Insya Allah akan kita selenggarakan di Yogyakarta atau secara daring dan luring ya. Tapi untuk yang offline-nya akan kita lakukan di Yogyakarta pada tanggal 27 November. Nah, rangkaian dari kegiatan Kongres Sejarawan ini sebenarnya sudah kita mulai sekitar bulan Juli dan ternyata luar biasa apresiasinya karena kita secara rutin setiap minggu kita membuat acara bedah karya sejarah Muhammadiyah. Luar biasa, mulai dari orto, mulai dari banyak hal yang kemudian kita tahu, oh ternyata APS itu ya, Angkatan Perang Sabil itu sangat luar biasa dan itu belum banyak diketahui oleh bahwa Muhammadiyah itu melakukan banyak hal di masa-masa periode kemerdekaan begitu sampai kemudian kedepannya Muhammadiyah itu di wilayah dan lain sebagainya. Nah, itu istilahnya tergambarkan pada saat ketika kita melakukan diskusi bedah karya Muhammadiyah, bedah karya sejarah Muhammadiyah itu hampir 15 episode kita lakukan secara rutin dan alhamdulillah peminatnya sangat luar biasa. Ya, para guru besar juga banyak bergabung dan ternyata memang kita melihat ada kerinduan ya untuk para orang-orang yang peminat sejarah itu untuk berbincang bersama. Nah, kita memang target dari dari Kongres Sejarawan Muhammadiyah ini kita memang menerbitkan beberapa karya, beberapa tulisan yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Makanya kemarin baru saja kita juga melakukan workshop penulisan sejarah Muhammadiyah yang nanti hasilnya akan ada langsung ada buku gitu. Tidak kemudian sekedar workshop, tapi kemudian ada buku yang bisa diterbitkan karena syarat mengikuti workshop itu dia sudah punya tulisan. Nah, ini Kongres Sejarawan Muhammadiyah itu kita harapkan nanti bisa menjadi salah satu agenda nasional juga dan juga ini menjadi salah satu kekuatan Muhammadiyah untuk mulai menggali menuliskan sejarah-sejarah lokalnya yang sampai sekarang mungkin masih sangat terbatas untuk ditulis. Padahal sangat luar biasa baik itu sejarah lokalnya maupun tokoh-tokoh lokal itu harus segera kita dokumentasikan, kita tulis gitu ya sehingga memang kekayaan Muhammadiyah dari sisi intelektual, pemikiran-pemikirannya itu akan bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini yang berkaitan dengan Kongres Sejarawan Muhammadiyah. Iya. Mbak Wiwit itu luar biasa, apalagi bicara tentang museum ini juga sebuah ikhtiar menghimpun serpian-serpian sejarah perserikatan. Nah, ini juga dari seluruh Indonesia, ini luar biasa perjuangan untuk menghadirkan itu ya Pak Edi.
Itu bagaimana upaya persiapannya dan juga tentu menghimpun narasi-narasi sejarah ataupun artefak-artefak persyarikatan yang tersebar di seluruh tanah air ini, Mbak Wiwit? Ya, memang kami sangat didukung oleh semua teman-teman dari wilayah daerah ya, dari persyarikatan sendiri, dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, majelis pustaka juga di wilayah daerah itu sangat support sekali, sehingga memang ada beberapa artefak-artefak yang tiba-tiba berdatangan sendiri ya. Misalnya saya contohkan kemarin kita pada saat COVID kemarin kan kita kehilangan salah satu tokoh ya, kalau bagi kami yang mengumpulkan artefak itu kehilangan sekali dari putra Kiai Yunus Anis. Konita dan suaminya kan meninggal gitu. Tetapi beliau sebelum ini menyerahkan semua dokumen yang dimiliki oleh Kiai Yunus Anis itu kepada kami. Dan luar biasa, ternyata seorang Yunus Anis itu benar-benar seorang yang sangat beliau itu setiap foto itu diberi tulisan gitu ya, tanggal berapa dan ini kemudian tentang apa. Jadi dari situ kami bisa melihat, oh ya Allah, ternyata Muhammadiyah itu seperti ini ya. Salah satunya ketika misalnya gini, kita setiap muktamar itu kan selalu ada kayak istilahnya wisata begitu ya. Lah ternyata itu tahun 30-an ketika ada kongres di Bukit Tinggi, itu juga sudah ada piknik. Piknik itu sudah ada dan itu terdokumentasikan dengan baik ya. Jadi memang luar biasa. Dari Jawa Barat kita juga mendapatkan artefak kursi itu ya. Itu dari Kudus, dari sebuah sekolah dasar Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1920. Nah memang kelihatannya cuma kursi ya, tetapi ketika itu kita munculkan, kita narasikan, kita gandengkan dengan beberapa cerita, itu akan menjadi sebuah, ini loh perjuangan Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Tahun 1920 dia sudah bisa mendirikan banyak sekolah di daerah-daerah yang mungkin itu juga daerah yang tidak terlalu besar. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali untuk narasi sumber-sumber kita kan cukup banyak juga ya, tinggal kita merangkaikan untuk bagaimana berkisah tentang Ortum, berkisah tentang PCIM, kita munculkan juga, hampir semua PCIM kita munculkan juga di museum itu nantinya. Jadi insya Allah nanti museum itu benar-benar akan menjadi puzzle utuh sejarah Muhammadiyah begitu ya, yang kita harapkan akan selalu berkembang, karena Muhammadiyah itu tidak akan berhenti pada saat ini, tapi dia akan berkembang sampai ya kita berharap selamanya ini masih ada gitu. Tetapi kan dengan adanya museum itu kan jejak-jejak informasi ini bisa mulai terdokumentasikan dan orang tahu ketika akan melihat itu kita pergi kemana gitu. Baik Mbak Wit, ini tentu menjadi sebuah kebutuhan yang luar biasa untuk persyarikatan, terlebih dalam realitas saat ini Mbak Wiwit. Alhamdulillah ada Kongres Sejarawan dan juga dari Pak Ketum bicara tentang merebut tafsir sejarah, karena kita dihadapkan oleh realitas yang mencoba menggeser-geser sejarah ini Mbak Wiwit. Karena banyak yang bilang sejarah itu kan tergantung siapa yang membuat. Nah, ada satu lagi Mas Ihsan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan arsip. Nah, ini memang bidang saya itu bidang-bidang yang tua-tua gitu ya. Tetapi asik sekali Mas Ihsan. Jadi kita itu arsip, kita sudah berkolaborasi dengan Arsip Nasional dan Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang dipandang negara itu cukup care terhadap arsipnya, sehingga kita sudah pernah menyerahkan mengakuisisi arsip ke Arsip Nasional itu kalau tidak salah sebanyak 3 kali, dan kebetulan kita juga sudah pernah ke sana, artinya arsip kita memang disimpan dengan baik di Arsip Nasional. Kita juga sudah mulai istilahnya menyampaikan kepada teman-teman kita di wilayah, di daerah, bagaimana kemudian mereka bisa mengelola arsip persyarikatan ini dengan benar. Karena dengan pengelolaan arsip yang baik itu sebenarnya banyak sekali histori yang bisa kita ungkap. Salah satu contohnya Mas Ihsan, pada saat kami itu akan melakukan akuisisi arsip di tahun 2016 kalau nggak salah. Itu kan selalu ada pengolahan ya, tidak kemudian arsip
mentahan diserahkan gitu ya. Selalu ada pengolahan. Ketika pada waktu itu kita memang agak sengaja mencoba mengolah arsip di tahun 98-an. Jadi ketika terjadi reformasi ternyata memang apa ya istilahnya hilir mudiknya komunikasi antar wilayah pusat, daerah pusat itu pada saat reformasi itu sangat luar biasa itu. Dinamikanya luar biasa. Bisa jadi sebuah karya yang sangat luar biasa dan itu ditemukan dari arsip-arsip dokumen-dokumen arsip ya, arsip baik itu arsip yang aktif maupun yang inaktif. Jadi kita juga peduli, Muhammadiyah ini juga peduli tentang pengelolaan arsip ini karena kami menganggap bahwa arsip ini menjadi satu pintu masuk juga untuk kita untuk mengetahui peradaban yang ada di masa lalu terutama. Nah, kami dari dari Majelis Pustaka dan Informasi memang melakukan kerjasama ataupun dengan ANRI, Arsip Nasional Indonesia, baik itu untuk melakukan bintek, pelatihan-pelatihan ataupun juga melakukan akuisisi terhadap arsip itu sendiri. Baik, Mbak Wiwit, terima kasih luar biasa ini bicara tentang menjadi pusat informasi persyarikatan tentu. Ada museum, ada sejarawannya dan juga bicara tentang kearsipan yang luar biasa dan kita tentu menjadi hal yang terlebih untuk museum juga hal yang ditunggu untuk segera diresmikan. Karena memang banyak pertanyaan tentu bicara tentang persyarikatan dan juga informasi-informasi apa saja yang dihadirkan nanti di Museum Persyarikatan. Terima kasih Mbak Wiwit, kita akan kembali saja berikut untuk kita bergeser ke bidang yang lain. Insya Allah nanti di akhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber insya Allah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam diskusi reflektif. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif bulan Muhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan luar biasa pemirsa, itu baru beberapa bidang yang kita dengarkan tadi. MPI punya tanggung jawab besar tentunya dan juga bicara tentang visi-visi persyarikatan, MPI menghadirkan berbagai program-program yang luar biasa dan tentu program-program ini tidak dapat sukses ataupun terrealisasi tanpa adanya kerjasama dengan berbagai bidang baik itu internal maupun eksternal persyarikatan. Dan kali ini kita bersama Mas Imran Nasri selaku Wakil Ketua Kerjasama Lembaga Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mas Imran, bicara tentang kerjasama tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar-ikhtiar dan program-program yang dihadirkan oleh Majelis Pustaka Informasi demi terwujudnya dan terrealisasinya program-program yang digaungkan oleh Majelis. Bagaimana dalam konteks kerjasama dan lembaga yang dibangun oleh MPI saat ini, Mas? Terima kasih Mas Ihsan dan pemirsa TV-mu. Berkaitan dengan bidang kerjasama dan publikasi ini, dalam 2 periode kepengurusan MPI, kita memang sudah beberapa kali mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama di kalangan intern ya, kalangan intern Muhammadiyah sendiri dengan perguruan tinggi dan juga ke beberapa majelis. Nah, yang ekstern itu seperti yang sudah disinggung Bu Wi tadi, kita sudah kerjasama dengan Arsip Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan arsip yang ada di Muhammadiyah. Kemudian juga kita kerjasama dengan Harian Republika dalam hal publikasi tentang aktivitas dan kegiatan Muhammadiyah. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu dan ini sudah berjalan itu kerjasama dengan UMJ untuk mendirikan lembaga uji kompetensi wartawan. Dan itu sudah berjalan 2 kali atau 3 kali gitu. Kemudian juga dengan beberapa lembaga yang lain. Nah, untuk kerjasama dengan intern, kita kerjasama dengan PTM, terutama yang berkaitan dengan penerbitan baik buku maupun penerbitan naskah-naskah yang lain. Nah, salah satunya dengan di lingkungan intern kita kerjasama dengan Forum Pustakawan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Itu menerbitkan buku tuntunan dan buku tuntunan pengelolaan perpustakaan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ya, kemudian kerjasama juga dengan
beberapa PTM dalam rangka melaksanakan beberapa program MPI yang kaitannya dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dengan beberapa penerbit lain untuk menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah maupun sejarah dan aktivitas Muhammadiyah, dan ini yang sedang kita persiapkan, dan rencananya kalau tidak ada halangan rencananya kemarin menjelang Milad Muhammadiyah yang 109 itu buku itu sudah diluncurkan. Tapi karena mungkin ada beberapa revisi yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemungkinan belum bisa kita launching di saat Milad, tapi insya Allah nanti pada saat Muktamar akan kita launching, dan insya Allah itu sudah bisa kita launching, yaitu penerbitan buku Ensiklopedia Muhammadiyah. Ensiklopedia. Ya, nah buku Ensiklopedia Muhammadiyah ini adalah kelanjutan dari 2 ensiklopedia yang pernah diterbitkan. Yang pertama itu kalau tidak salah diterbitkan oleh Majelis Didasmen itu tahun 95 kalau nggak salah. Nah, kemudian yang kedua itu menjelang Muktamar 1 Abad tahun 2010 yang lalu itu diterbitkan juga Ensiklopedia Muhammadiyah, ada 3 jilid kalau tidak salah. Dan ini menjelang Muktamar Muhammadiyah ya, yang rencananya kemarin tahun 2020 ya, tapi karena ada pandemi itu diundur tahun 2022. Nah, buku ensiklopedia yang telah kita persiapkan ini merupakan ya kalau bisa dikatakan penyempurnaan dari 2 ensiklopedia yang sudah ada. Nah, jadi ada banyak entry-entry yang kita tambahkan, dan juga naskah-naskah lain yang kita muat di ensiklopedia itu, sehingga ensiklopedia ini nanti bisa diharapkan menjadi cermin dari ensiklopedia yang ya katakanlah kalau bisa dikatakan yang betul-betul Muhammadiyah lah gitu ya. Karena entry yang kita masukkan di dalam ensiklopedia Muhammadiyah sekarang ini yang memang berkaitan dengan katakanlah istilah-istilah yang selama ini akrab di lingkungan warga Muhammadiyah. Dan mungkin di 2 ensiklopedia sebelumnya belum dimuat gitu. Mungkin bisa diberi gambaran sedikit Pak Imran berkaitan ensiklopedia Muhammadiyah ini apa aja, mungkin gambaran dari konten-konten yang ada di dalamnya gitu. Untuk kontennya yang pertama tidak berbeda dengan ensiklopedia pada umumnya, tapi karena memang punya punya spesifikasi khusus gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar menampilkan entry-entry yang entry yang berkaitan dengan tokoh, kemudian entry-entry yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dipergunakan atau digunakan di lingkungan warga persyarikatan, tapi juga kita melampirkan beberapa pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan katakanlah berkaitan dengan ideologi yang selama ini mendasari Muhammadiyah. Jadi entry yang kita muat di ensiklopedia, misalnya ada istilah misalnya dakwah pencerahan misalnya begitu. Kemudian juga ada dakwah komunitas gitu kan, yang sekarang ini sering kita lontarkan. Kemudian ada lagi dakwah komunitas gitu ya, dakwah ya macam-macam lah begitu, yang istilah-istilah yang selama ini akrab di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, yang mungkin kita sering mengucapkan tapi belum paham tentang maknanya gitu kan. Nah, itu yang kita muatkan, kita tambahkan di ensiklopedia yang akan datang, di samping juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah almarhum lah begitu, yang kita tampilkan juga di ensiklopedia yang sedang kita persiapkan ini. Baik. Nah, sebetulnya ini saya tambahkan dikit Mas Yusuf sebagai gambaran
bahwa MPI dalam hal ini sebetulnya sudah menerbitkan beberapa buku yang kita anggap cukup menjadi dasar, bisa dikatakan sebagai bahan bahan renungan ya. Sebelumnya menjelang Muktamar 2010 yang lalu kita sudah menerbitkan buku 100 tahun menyinari negeri. Itu menceritakan bagaimana perjalanan Muhammadiyah selama 1 abad ini. Kemudian kita juga menerbitkan buku Percikan-Percikan Pemikiran Muhammadiyah. Itu menampilkan percik-percik pemikiran dari tokoh-tokoh Muhammadiyah awal maupun sampai tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sekarang ini. Nah, kemudian lagi ada buku 100 tokoh Muhammadiyah, itu sudah kita terbitkan juga. Jadi memuat tentang 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi lah gitu istilahnya. Jadi sudah ada beberapa buku yang kaitan itu semuanya kita kita tidak kerjakan sendiri, ya kita kerjasama dengan seperti yang sampaikan tadi. Samping dari eksternal juga kita kerjasama dengan internal, terutama kepada PTM-PTM dan amal usaha yang lain. Itu Mas Ihsan gambarannya sedikit tentang bidang ini. Luar biasa untuk begitu banyak untuk karya-karya yang telah dihadirkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi, dan tentu kita sembari menunggu ensiklopedia Persyarikatan yang juga menjadi penguatan dari ensiklopedia yang telah ada sebelumnya, dan juga bagian dari memperkuat literasi warga Persyarikatan dan juga masyarakat secara umum yang ingin mencari informasi berkaitan dengan Muhammadiyah. Terima kasih Mas Imron. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya untuk membahas bidang yang lain. Insya Allah setelah ini kita akan bersama Wakil Ketua Bidang Penguatan Jurnalistik bersama Kang Roni Tabroni, dan pemirsa yang kemana tetap bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sekarang kita bersama Kang Roni Tabroni selaku Wakil Ketua Penguatan Jurnalistik Majelis Pustaka dan Informasi, dan kita juga bicara tentang agenda-agenda khusus di bidang ini terkait penguatan jurnalistik. Tentu banyak PR berkaitan dengan penguatan jurnalistik di lingkungan persyarikatan sebagai bagian dari ikhtiar kita memenangkan narasi melalui berbagai agenda literasi. Dan juga kita ketahui MPI juga telah sukses menggelar kegiatan Fakhruddin Award dan juga berbagai program lainnya, dan kita langsung saja bersama Kang Roni Tabroni untuk bidang penguatan jurnalistik. Silakan Kang. Terima kasih Kang Ihsan. Bidang penguatan jurnalistik sesungguhnya ini menjadi bagian yang menurut saya sangat penting untuk zaman hari ini ya, di mana abad informasi menjadi sangat utama dalam percaturan masyarakat dunia gitu ya. Kalau Muhammadiyah tidak memenangkan informasi, saya kira Muhammadiyah juga relatif tertinggal gitu ya dari komunitas-komunitas yang lain. Nah, dulu sejak awal saya di penguatan di MPI, penguatan jurnalistik fokusnya itu pada bagaimana kita memberikan pemahaman, penyadaran, dan keterampilan jurnalistik kepada warga Muhammadiyah, termasuk juga angkatan muda dan mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah di berbagai tempat. Nah, kemudian pada perkembangannya kita juga melihat bahwa di internal Muhammadiyah itu sesungguhnya sudah banyak jurnalis-jurnalis yang tersebar ya dari mulai Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kader Muhammadiyah, terutama kader-kader muda Muhammadiyah yang mereka sesungguhnya sudah menjadi jurnalis gitu ya. Oleh karena itu pendidikan jurnalistik yang sifatnya elementer gitu ya, dasar, memberikan keterampilan seperti itu kita sempurnakan dengan bagaimana cara kita memberikan legitimasi dan penguatan, termasuk juga memberikan sertifikasi kepada jurnalis-jurnalis Muhammadiyah yang sudah jadi itu gitu ya. Oleh karena itu sejak raker MPI 2016 di Solo kalau tidak salah, dihadiri oleh Ketua PP dan Ketua Umum PP waktu itu Pak Haidar Nasir, kita di situ mencanangkan dua hal penting
di samping program yang lainnya, yang pertama kita ingin membentuk sebuah lembaga uji kompetensi bagi wartawan ya, khususnya bagi wartawan internal Muhammadiyah gitu ya, umumnya wartawan yang lain juga di luar Muhammadiyah. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan para penulis di kalangan Muhammadiyah, khusus di Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu pada saat itu dua program ini kita canangkan dengan rencana pembentukan lembaga uji kompetensi wartawan dan kemudian membuat program semacam award gitu ya. Waktu itu belum Fahrudin namanya. Belum Fahrudin. Belum waktu itu. Nah, untuk LUKW dulu ya, untuk lembaga uji kompetensi waktu itu, karena saya kan MPI ini kan beruntung sebenarnya banyak pengurusnya yang itu wartawan-wartawan senior gitu ya dari berbagai media. Jadi ketika bicara tentang lembaga uji kompetensi yang mungkin banyak pihak masih gelap bagaimana cara membuat lembaga uji kompetensi wartawan gitu ya, itu mendapat suntikan energi termasuk juga inspirasi dari anggota-anggota MPI yang berada di lapangan ya, yang jurnalis-jurnalis senior itu. Nah, keberadaan lembaga uji kompetensi yang juga sebenarnya masih asing di Muhammadiyah, termasuk juga di lembaga pendidikan Muhammadiyah, ini secara pelan-pelan dari mulai tahun 2016 ke 2017 kita mencoba penjajakan ya, bagaimana cara pendirian lembaga uji kompetensi, dan ternyata LUKW itu memang tidak sederhana, sangat ketat sekali secara, tidak hanya cukup kita bersurat gitu ya, MPI ingin membuat lembaga uji kompetensi, sampaikan ke Dewan Pers dan kemudian turun SK atau kepercayaan, itu ternyata tidak, banyak sekali persyaratannya. Salah satunya adalah penyelenggara lembaga uji kompetensi itu tidak bisa dilakukan oleh organisasi semacam ormas gitu ya, seperti Muhammadiyah juga sebenarnya tidak bisa, termasuk MPI tidak bisa. Maka yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana MPI bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jurnalistik atau komunikasi dengan persyaratan usia tahunnya juga lumayan, 20 sampai 25 tahun. Waktu itu kita sempat hopeless juga gitu ya, karena MPI tidak bisa menjadi sebagai penyelenggara UKW. Berarti kita harus bergandengan tangan dengan pihak yang lain. Untungnya saja bahwa Muhammadiyah kan tidak kesulitan mencari mitra. Tinggal dari 176 lembaga perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kita tinggal milih aja kan. Yang pertama kita mengklasifikasi mana PTM yang ada jurusan komunikasinya. Yang kedua dari lembaga dari PTM yang ada jurusan komunikasinya mana yang memenuhi syarat usia. Usianya tadi di atas 20 tahun gitu ya. Nah, waktu itu kita ketemu salah satu kampusnya yaitu UNJ. Alhamdulillah tidak jauh dari Menteng, dari pusat dari Jakarta, sehingga kita melakukan penjajakan ke FISIP ya waktu itu, karena komunikasi di bawah FISIP UNJ, melakukan penjajakan itu lumayan. Kita proses ketika kerjasama dengan UNJ dan melakukan proses pendaftaran ke Dewan Pers itu, seingat saya sampai benar-benar turun SK itu sampai 2 tahun lebih. Panjang juga perjalanannya. Panjang, 2017 sampai 2018 gitu ya, 2019 baru turun SK kepercayaan, dan kemudian kita juga melakukan TOT untuk para calon pengujinya ya. Atau penguji. Ya. Alhamdulillah kan untungnya juga UNJ juga banyak dosennya yang juga wartawan-wartawan senior digabungkan dengan MPI, sehingga syarat minimal 5 orang penguji itu sudah terpenuhi. Nah, sehingga UNJ ya, yang kedepannya akhirnya namanya ke Dewan Pers adalah LUKW UNJ, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang di situ hasil kerjasama dengan MPI, dan ini adalah ingat saya ini adalah kampus kelima di Indonesia yang lolos menjadi penyelenggara
uji kompetensi wartawan. Jadi sebenarnya tidak sederhana ya, jadi sangat sulit. Nah, kemudian kita melakukan proses UKW khususnya di internal Muhammadiyah, termasuk juga beberapa kali di wartawan non Muhammadiyah juga gitu ya. Nah, yang kedua kaitan dengan Fahrudin Award ini juga sangat terkait dengan tradisi bermedia dan tradisi literasi di Muhammadiyah gitu ya. Jadi kalau tadi kami menyadari bahwa di internal Muhammadiyah banyak sekali wartawan, baik di wartawan di media internal maupun media eksternal Muhammadiyah. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa selain wartawan yang mereka bekerja di media, banyak juga para penulis di Muhammadiyah yang mereka sebenarnya tidak berprofesi tapi sebagai wartawan, tetapi memiliki tradisi literasi yang baik. Nah, kita ingin memberikan apresiasi kepada mereka dengan cara membuat semacam award gitu ya. Waktu itu asalnya Ahmad Dahlan Award namanya. Tapi dalam perkembangannya kita menjadi Fahrudin Award karena kita ngambil nama Fahrudin sebagai salah satu pendiri utama Suara Muhammadiyah ya, yang waktu itu 1915, dan kita ingin menjadikan Fahrudin sebagai salah satu ikon tradisi literasi atau bermedianya Muhammadiyah. Nah, kita ingin mengapresiasi para penulis dan jurnalis Muhammadiyah yang bisa menuliskan, menarasikan gitu ya, para pejuang Muhammadiyah yang ada di pelosok gitu ya, yang selama ini mereka itu sudah berjuang untuk Muhammadiyah, untuk bangsa, untuk masyarakatnya, tapi luput dari sorotan kamera, luput dari liputan media, luput dari mungkin tidak masuk ke medsos dan lain sebagainya. Nah, para kader Muhammadiyah inilah yang kemudian menuliskan perjuangan mereka dan kemudian dilombakan, dan akhirnya kita terselenggara Fahrudin Award tadi. Baik. Ya. Luar biasa. Begitu, Kak. Baik, Kang Roni, itu poin berkaitan dengan agenda dari penguatan jurnalistik. Lembaga UKW sudah hadir dan juga Fahrudin Award juga sukses dilaksanakan, dan juga MPI berhasil memfasilitasi para penulis-penulis persyarikatan dan juga para selain jurnalis juga bisa menghadirkan karya-karyanya melalui Fahrudin Award dan juga untuk persyarikatan tentunya. Usai jeda berikut kita akan kembali bersama Kang Roni untuk menyampaikan closing statement dan juga harapan dan refleksi Milad 109 tahun Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu tetap bersama kami dan pemirsa, tetap dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Alhamdulillah pemirsa, kita tiba di penghujung segmen dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Luar biasa program-program yang dihadirkan, dan alhamdulillah sudah semakin banyak yang terrealisasi dengan begitu banyak agenda-agenda keumatan dalam rangka menyiarkan dakwah persyarikatan, juga tentu dengan agenda-agenda edukasi literasi bagi warga persyarikatan Muhammadiyah. Dan kita di penghujung segmen ini seperti biasa menghadirkan closing statement dari para narasumber dan juga bicara tentang harapan dalam rangka Milad Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kita kembali bersama Kang Roni Tabroni. Silakan Kang untuk closing statementnya. Jadi kaitan dengan pertama lembaga uji kompetensi wartawan, saya ingin mengajak kepada seluruh kader Muhammadiyah, khususnya yang berprofesi sebagai jurnalis baik di internal maupun eksternal, untuk memanfaatkan ya lembaga LUKW ini dengan maksimal. Silakan menjadi bagian dari tradisi berjurnalis yang sehat gitu ya, yang salah satunya adalah meningkatkan profesionalisme yang dibuktikan dengan kelulusan di uji kompetensi wartawan. Kita membuat lembaga ini selain juga untuk umum, justru kita ingin bahwa kemanfaatan secara internal di Muhammadiyah juga bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian secara umum kepada warga Muhammadiyah, saya juga berharap ya dari mulai pimpinan pusat sampai daerah cabang ranting, bahwa kesadaran bermedia hari ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan tradisi bermedia ke depan ketika sudah masuk ke daerah digital. Perebutan wacana itu tadi, tafsir sejarah Muhammadiyah itu
mungkin agak tersendat jika kesadaran bermedia kita tidak optimal. Oleh karena itu saya kira kesadaran bermedia, baik platformnya apapun itu platformnya, itu harus menjadi bagian dari tradisi berdakwah Muhammadiyah, sehingga apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi suara Muhammadiyah, apapun yang menjadi prinsip Muhammadiyah, langkah draft, langkah Muhammadiyah, itu harus menjadi bagian dari tradisi untuk bersiar gitu ya, sehingga publik menjadi tahu bahwa di situ ada kebaikan, di situ ada inspirasi, di situ ada sesuatu yang berkemajuan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah bisa bermanfaat buat masyarakat dalam maupun luar negeri gitu ya. Dan media menjadi sarana yang sangat strategis untuk melakukan dakwah di situ. Siap, atau nun Kang Roni selaku Wakil Ketua Bidang Penguatan Jurnalistik. Dan selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Mas Imran Nasri berkaitan dengan ikhtiar kerjasama lembaga dan publikasi, dan juga tentu dalam refleksi milad 109 tahun Persyarikatan. Silakan Mas Imran. Terima kasih Mas Ihsan. Usia 109 tahun bagi sebuah ormas itu bukanlah suatu usia yang singkat, dan itu sudah dibuktikan oleh Muhammadiyah dalam usianya 109 ini. Alhamdulillah tetap eksis dan tetap menjalankan sebagaimana misi dan visi Muhammadiyah. Dan kami dari MPI tetap berharap kepada seluruh warga persyarikatan, baik yang menjadi pengurus ataupun warga persyarikatan pada umumnya, untuk tetap melakukan penulisan-penulisan tentang sejarah Muhammadiyah di wilayah, di daerah masing-masing. Karena bagaimanapun juga ternyata pendokumentasian atau arsip tentang sejarah Muhammadiyah itu masih diperlukan secara tertulis gitu. Walaupun kita sudah memasuki dunia digital, tapi penulisan sejarah Muhammadiyah atau perjalanan Muhammadiyah baik masa yang lalu maupun masa yang akan datang itu tetap kita perlukan dan tetap kita butuhkan gitu. Karena salah satu sarana yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur untuk melihat suatu perjalanan dari sebuah organisasi atau lembaga itu ya salah satunya lewat dokumentasi secara tertulis gitu. Jadi kami masih mengharapkan kepada wilayah daerah itu untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis ini gitu. Dan alhamdulillah dari beberapa wilayah daerah itu sudah mulai menuliskan sejarah Muhammadiyah di masing-masing daerah. Jadi itu harapan kami dari MPI yang sering kami sampaikan pada saat bertemu dengan pengurus-pengurus MPI wilayah dan daerah. Dan juga kami menghimbau kepada MPI atau Muhammadiyah wilayah daerah untuk tetap melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat itu, terutama yang berkaitan dengan masalah pengarsipan di wilayah dan di daerah masing-masing. Saya kira itu Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mas Imran untuk waktu dan kesempatan juga memaparkan agenda kerjasama dan lembaga tentunya berkaitan dengan publikasi persyarikatan. Terima kasih Mas Imran, dan selanjutnya ke Mbak Wiwit juga bicara tentang perjuangan tadi berkaitan museum, sejarawan dan kearsipan persyarikatan, dan juga tentu dalam bicara refleksi milad 109 tahun Muhammadiyah. Silakan Mbak Wiwit. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Usia Muhammadiyah itu sudah lebih dari 1 abad ya, 109 tahun. Ketika Muhammadiyah didirikan itu sudah menunjukkan, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi historinya, sudah menunjukkan kekuatan literasi yang sangat luar biasa Muhammadiyah itu. Bagaimana tidak, pada tahun 1920-an itu Muhammadiyah sudah memiliki bibliotek yang mungkin pada waktu itu perpustakaan juga belum banyak gitu ya, tapi Muhammadiyah sudah mempunyai itu. Artinya memang kekuatan literasi Muhammadiyah itu sudah merupakan salah satu ciri khas ataupun salah satu kekuatan yang sudah ada pada Muhammadiyah itu sejak awal berdirinya. Dan itu ya melampaui zamannya pada saat berdirinya Muhammadiyah di awal abad 20 itu.
Nah, tentu saja semakin ke sini tentu kekuatan literasi itu harus kemudian kita narasikan kembali, kita refleksikan kembali sesuai dengan zamannya. Upaya pendokumentasian apapun itu memang harus dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun begitu ya. Karena kita kepingin Muhammadiyah ini akan bisa dilihat, akan bisa diketahui, akan bisa dipahami oleh siapapun generasi yang akan datang. Jika kemudian pendokumentasian itu tidak kita lakukan, maka ya hanya akan berhenti pada di sini. Nah, kita berharap dengan usia Muhammadiyah yang semakin matang ini ya, di atas 1 abad ini, kemudian begitu banyak yang sudah diikhtiarkan Muhammadiyah untuk mencoba untuk mendokumentasikan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, kemudian apa yang sudah dia lakukan di masa kini dan harapannya ke masa depan. Kita berharap dengan begitu Muhammadiyah akan semakin panjang usianya, karena dia akan semakin bisa diketahui oleh siapapun. The past, present, and future itu menjadi salah satu semangat juga ketika waktu itu di Museum Muhammadiyah itu. Jadi memang kita mencoba untuk pendokumentasian itu menjadi satu hal yang penting dilakukan oleh Muhammadiyah dan harus dimulai pada saat ini untuk kepentingan yang lebih luas di masa datang. Baik, terima kasih Mbak Wit. Tentu sembari berharap untuk ikhtiar-ikhtiar yang kita tengah jalankan dapat segera terrealisasi dan juga semakin menguatkan agenda-agenda persyarikatan dalam syiar dakwah persyarikatan. Terima kasih Mbak Wit atas waktu dan pemaparannya. Dan saja kita ke Pak Edi Kus bicara tentang tadi harapannya Pak Edi. Ya. Terlebih di era digital ini Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, Mas Iksan. Di era digital ini, siaran televisi digital ini tentu saja kami berharap bagaimana warga Muhammadiyah bisa mengisi pertama dari rantai nilai penyedia konten. Ada sekitar 1.200 televisi swasta, itu saya percaya akan kekurangan konten. Dan kita punya potensi dan kita punya sumber daya yang luar biasa. Dan pengalaman saya terlibat dalam Anugerah Syiar Ramadan bersama KPI, ternyata konten-konten keagamaan itu susah dan menguntungkan. Kita lihat dalam setiap bulan Ramadan, TV-TV yang biasanya tidak menyiarkan keagamaan secara intens ternyata menyiarkan keagamaan dan dapat iklan. Dapat iklan yang panen katakan di siaran Ramadan, apalagi semasa pandemi kemarin. Itu luar biasa. Karena itu kami televisi Muhammadiyah ini yang di bawah pimpinan Cak Makrun dan Prof Dadang ini akan selalu mendorong bagaimana kita bisa menciptakan konten-konten kreatif untuk bisa dipasok kepada stasiun televisi yang ada nantinya atau juga melalui saluran medsos. Itu dari sisi konten. Dari sisi penyelenggara siaran, selalu kecil sebuah organisasi yang besar seperti Muhammadiyah itu hanya punya satu lembaga penyiaran swasta di Jakarta. Nah, inilah yang membuat kue iklan kita nggak bisa menggrab iklan-iklan yang besar-besar. Makanya perlu ada jaringan-jaringan di daerah, di 120 wilayah layanan, paling tidak di kota-kota yang 11 kota yang disurvei oleh Nielsen, Muhammadiyah harus ada di sana lembaga penyiaran televisi swasta. Nah, untuk kota-kota yang belum disurvei untuk Nielsen, ada lembaga penyiaran komunitas dan ada lembaga penyiaran komunitas. Dan dari sisi penerimaan siaran televisi digital, SMK di Muhammadiyah bisa membuat industri set-top box. Ini yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan 60 juta rumah tangga pemilik televisi yang belum bisa menerima siaran televisi digital. Itu harapan kami dan saya kira TV-mu di bawah Prof Dadang dan Cak Makrun ini akan mengawal dan terus mengembangkan untuk sebagai syiar Muhammadiyah ke depannya nanti. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Tentu sembari kita berharap penguatan lembaga penyiaran persyarikatan tidak hanya di Jakarta tentu dapat terdistribusi di pimpinan wilayah hingga daerah, insya Allah. Terima kasih sekali Pak Edi dan kita bersama Mas Iwan. Kader digital sebagai sebuah tantangan yang luar biasa bagi persyarikatan dalam memenangkan narasi ini seperti yang tadi disampaikan. Saya kan Mas Iwan, harapannya Mas. Ya, terima kasih. Seiring dengan perjalanan dinamika Muhammadiyah di usia yang 109 ini, tentu secara pribadi saya berbangga dan berbahagia berada di dalam komunitas ini.
Tetapi sisi yang lain kita harus ingat bahwa perputaran dunia ini semakin cepat, arus informasi semakin beragam seperti tadi yang disampaikan teman-teman wakil ketua, baik sisi narasi teks maupun kemudian audiovisual, kemudian hal yang lain, sehingga ada beberapa kunci yang harus kita bersama ingat bahwa sinergitas, kolaborasi, networking, dan juga kalau di Muhammadiyah ada satu lagi, kaderisasi. Ini yang perlu kita kemudian harus tekankan dan kembangkan. Kelak Muhammadiyah ini tidak hanya berusia 100, 200, 300 atau 400 tahun, tetapi kita berharap Muhammadiyah ini langgeng, sehingga kaderisasi itu perlu. Dan kekuatan sinergitas mudah-mudahan menjadi ruh bersama antar majelis, lembaga, ortom, ataupun juga antar lini kepemimpinan di Muhammadiyah, baik pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Karena kekuatan inilah yang akan membangun bersama-sama dakwah ini semakin optimal. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Edikos berupa meluruskan mungkin merebut narasi ya, merebut narasi sejarah, itu saya kira menjadi hal yang sangat penting. Tapi di samping itu selain soal kebenaran narasi, juga soal konten positif, karena tentunya kita sekarang berperangnya tidak hanya berperang antar konten dalam batas isu, tetapi juga sekarang berperangnya adalah dengan konten-konten yang tidak baik. Saya tidak berkata buruk, tetapi kurang baik dan tidak mendidik. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita dan kader-kader muda kita. Sehingga saya sangat berharap kepada adik-adik di Ortom, khususnya di IPM, IMM, NA, agar bisa memperbanyak membuat atau memproduksi konten-konten yang alternatif dengan narasi tentu yang seirama dengan bahasa anak muda atau milenial. Saya kira itu. Semoga sukses selalu untuk Muhammadiyahku dan Muhammadiyah kita bersama. Terima kasih. Allahumma amin. Terima kasih Mas Iwan atas waktu dan kesempatannya dalam diskusi reflektif kali ini. Dan di akhir kita bersama Pak Mukhlas, aku ketua majelis yang luar biasa. MP ini kita lihat sebagai suara dan sekaligus lokomotif menghadirkan potret atau syiar persyarikatan yang kian mencerdaskan dan mencerahkan di masyarakat, tentu tidak hanya di lingkungan persyarikatan. Silakan Pak Mukhlas untuk closing statement dan juga harapannya di dalam momentum milad 109 tahun persyarikatan Muhammadiyah ini. Ya, Mas Ihsan, jadi 109 tahun ini kan usia yang saya kira yang matang ya, di mana Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah menjalani banyak sekali fase-fase gerakan ya, dari pra kemerdekaan, kemudian kemerdekaan, dan sekarang merawat kemerdekaan. Jadi fase-fase gerakan itu telah menjadikan Muhammadiyah menjadi dewasa, dan sekarang 109 tahun dalam usianya ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan itu bisa berasal dari dinamika masyarakat yang memang sudah semakin semakin melewati batas-batas dinamika kewajaran, dan juga banyaknya atau terjadinya disrupsi oleh banyak variabel, antara lain adalah oleh teknologi. Oleh sebab itu, saya kira sudah saatnya Muhammadiyah ini memerankan diri sebagai disruptor. Ya. Jika tidak hanya menerima korban sebagai pihak yang terdisrupsi saja oleh berbagai hal, tapi juga harus menjadi satu gerakan yang bisa mempengaruhi secara agresif dan signifikan ya di lingkungan masyarakat dan bahkan di masyarakat global ya. Untuk itu saya kira hal-hal yang perlu kita lakukan adalah satu proses adaptasi yang tertib ya, yang baik ya, yang sistematis yang harus kita lakukan ya. Proses adaptasi ini bisa meliputi penyelesaian-penyelesaian yang terkait dengan tadi yang sudah kita sebutkan berbagai bidang ya, terutama yang terkait dengan informasi ya dan literasi ya, pustaka ya, dan sejenisnya. Itu sangat penting sekali untuk bisa terus kita tanamkan di lingkungan warga kita dan di lingkungan para pengurus Persyarikatan Muhammadiyah ini ya, sehingga
peran kita sebagai gerakan sosial keagamaan ini lebih signifikan lagi di dalam memberikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan sekaligus juga menjadi faktor penentu ya, jadi gerakan bangsa dan negara kita ya. Sehingga ini yang saya sebut sebagai Muhammadiyah sebagai disruptor ya, disruptor zaman ya. Dan ini saya kira peran MPI sangat signifikan di dalam mengantarkan dan mengawal Muhammadiyah ini agar dapat melakukan adaptasi yang diperlukan menghadapi tantangan perkembangan dunia ini ya, yang begitu pesat, baik menyangkut dinamika masyarakat maupun teknologi dan hal-hal lain sebagai variabel yang mempengaruhi gerakan dari Perserikatan Muhammadiyah. Sekali lagi Mas Ihsan, kita berharap Muhammadiyah ini akan bisa melakukan adaptasi ya, melalui berbagai proses transformasi yang ada di dalamnya, dan di sanalah Majelis Pustaka dan Informasi akan terus memberikan komitmennya untuk bisa membantu perserikatan tercinta kita. Selamat Milad ke-109 Muhammadiyahku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Mukhlas. Menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini, tentu begitu banyak perjuangan yang akan kita hadapi ke depan, dan semoga Majelis Pustaka dan Informasi dan juga seluruh anggota baik di pimpinan pusat hingga daerah senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan perjuangan Perserikatan Muhammadiyah, insya Allah. Terima kasih Pak Mukhlas atas waktu dan kesempatannya, dan seluruh narasumber yang telah hadir dan bergabung dalam diskusi reflektif bulan bermuhammadiyah kali ini. Terima kasih Mas Iwan, Mbak Wiwit, Mas Imron, Kang Roni, dan Pak Edikus. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sehat selalu. Dan demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya Isa Marsha beserta para narasumber dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat wa nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.